Selamat datang kembali di FVFC Strip UNC. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki minggu kedua di bulan suci Ramadan. Tetap jaga puasanya, tetap jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah tekan video ini. Semoga video-video dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa, saya akan membahas seputar edukasi. Tentunya kita akan sama-sama belajar. Video kali ini akan membahas tentang inventarisasi hutan dengan subtema Stratified Sampling. Ini masih lanjutan dari tema-tema sebelumnya tentang penarikan contoh atau sampling. Yang belum sempat tonton videonya, silahkan tonton terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang materi sebelumnya, yaitu mengenai simple random sampling. Jadi ketika saya punya populasi seperti ini, kemudian unit contoh menggunakan simple random sampling akan terambil secara acak. Seperti ini contohnya, atau seperti ini, atau seperti ini gitu. Kemudian yang berikutnya, materi berikutnya tentang systematic sampling. Jika kalian menggunakan metode ini, kalian harus mengambil unit contoh dengan memiliki interval atau pola yang sama. Jadi kurang lebih pengambilan contohnya akan seperti ini dan seperti ini begitu. Nah, simple random sampling ini dan systematic sampling ini biasanya itu cocok untuk populasi yang homogen begitu. Dan pada umumnya kondisi lapangan itu cenderung untuk heterogen gitu. Atau berbeda-beda. Misalkan kondisi lapangan itu biasanya dia memiliki ketinggian yang berbeda, atau misalkan tutupan tajuk yang berbeda, kerapatan yang berbeda. Jarang begitu kalau misalkan kondisi lapangan itu yang homogen. Jadi ada baiknya kalian menggunakan metode stratified sampling, karena ini akan lebih cocok untuk digunakan di kondisi lapangan yang heterogen. Tapi jika kalian menemukan kondisi lapangan yang homogen, kalian bisa menggunakan simple random sampling dan systematic sampling. Kalian tinggal pilih aja gitu, itu lebih mudah. Nah, kita masuk ke materi minggu ini. Apa sih stratified sampling itu? Jadi intinya stratified sampling itu merupakan pengambilan metode dengan adanya pembagian strata atau stratum atau kelas atau blok atau kumpulan begitu. Dan biasanya tiap strata itu atau tiap kelas-kelasnya itu dia tuh homogen gitu dan tidak tumpang tindih antara strata 1 dengan strata 2 atau dengan strata selanjutnya. Kemudian penentuan karena kesamaan karakteristik. Jadi strata yang kalian bagi itu sesuai dengan penentuan karakteristik yang sama. Jadi kurang lebih ketika ada kondisi lapangan yang heterogen, kita coba untuk membaginya ke dalam beberapa blok, beberapa strata yang homogen gitu. Jadi kita kumpulkan, misalkan di suatu kondisi lapangan terdapat perbedaan ketinggian. Jadi kita bisa bagi gitu. Misalkan blok 1 ketinggian 100 sampai 200 meter. Blok 2 ketinggian 200 sampai 300 meter. Blok 3 ketinggian 300 sampai 500 meter. Nah, di sini saya contohnya membagi ke dalam 3 strata. Jadi dalam suatu populasi itu kita bagi terlebih dahulu ke dalam strata atau ke dalam blok gitu ya. Misalkan di sini saya akan membagi 3 strata. Strata 1, strata 2 dan strata 3. Nah, kemudian stratified sampling ini bisa kita kombinasikan dengan random sampling dan systematic sampling. Contohnya di sini saya menggunakan stratified random sampling. Jadi setelah kita bagi dalam strata, kemudian per masing-masing stratanya itu pengambilan contohnya secara random. Jadi misalkan seperti ini. Nah, dalam strata 1 saya misalkan mengambil unit contoh seperti itu secara random. Begitu juga dalam strata 2 dan strata 3. Nah, yang berikutnya di sini yaitu untuk pembagian strata. Contohnya ya, kita harus membagi dalam kesamaan karakteristik. Misalkan ada hutan tanaman. Nah, kita bagi nih. Jadi strata 1 untuk kelas umur yang berapa, strata 2 untuk kelas umur yang berapa, strata 3 untuk kelas umur berapa. Jadi itu contohnya untuk pembagian strata. Atau dari jenisnya begitu. Atau kalian kalau misalkan di hutan alam bisa kalian bagi strata dengan ketinggian, misalkan perbedaan ketinggian, perbedaan kemiringan lereng, perbedaan kerapatan atau dan lain-lain. Nah, di sini contoh berikutnya adalah stratified systematic sampling. Jadi setelah dibagi ke dalam strata,
per masing-masing strata itu kalian pengambilan unit contohnya secara sistematik atau seperti ini. Atau seperti ini dan seperti ini begitu. Nah, karena adanya pembagian strata, otomatis untuk per masing-masing strata itu mereka punya jumlah unit contohnya sendiri, punya jumlah populasinya sendiri, dan punya jumlah parameternya sendiri. Jadi dia punya N besarnya sendiri, N1, N kecilnya sendiri, dan parameternya berbeda tiap strata. Di sini ada notasi dan istilah yang harus kalian pahami. Jadi ada L itu jumlah stratum dalam populasi atau jumlah strata. Nah, misalkan di contoh saya ini berarti jumlah L-nya itu adalah 3 gitu. Kemudian NH ini ukuran stratum ke H atau total unit contoh pada stratum ke H. Jadi intinya populasi dalam strata tersebut gitu. Jadi intinya NH itu adalah total populasi dalam masing-masing strata. NH itu bisa N1, N2, N3, dan N seterusnya sebanyak L yang kalian punya atau pembagian strata yang kalian miliki gitu. Kemudian N adalah ukuran populasi total. Jadi N ini adalah total populasi keseluruhan strata. Kalau NH itu total populasi dalam strata, kalau N itu total populasi keseluruhan strata. Nah, kemudian N kecil H atau ukuran contoh pada stratum ke H. Nah, ini sama ya, NH ini merupakan unit contoh yang kalian ambil dalam masing-masing strata. Misalkan kita bicara dalam strata 1, di sini total populasinya ada 50. Kemudian kalian ambil unit contohnya 10 gitu. Jadi N1-nya 50, kemudian N1 kecilnya yaitu 10 begitu. Begitu juga N2 untuk strata 2, N3 untuk strata yang ketiga. Kemudian N kecil saja ini adalah ukuran contoh pada populasi. Jadi unit contoh yang kalian ambil dalam strata 1, unit contoh yang kalian ambil dalam strata 2 dan strata 3 itu dijumlahkan. Jadi menghasilkan nilai untuk N kecil. Kemudian YH ini adalah nilai karakteristik yang diukur. Jadi Y ini merupakan parameter-parameter yang diukur dalam masing-masing strata. Misalkan kalau contohnya di video-video kemarin kan volume kayu ya. Jadi kita bagi lagi gitu. Y1, Y2, Y3. Y1 itu apa? Yaitu volume kayu yang diambil dalam strata 1. Y2 itu apa? Volume kayu yang diambil dalam strata kedua. Y3 itu apa? Volume kayu yang diambil dalam strata ketiga. Begitu. Nah, kemudian di sini ada rumus dalam stratified sampling. Sebenarnya hampir sama dengan simple random sampling dan systematic sampling. Hanya saja di sini adanya pembagian strata gitu. Jadi di sini ada rumus rata-rata contoh pada strata. Jadi misalkan rata-rata contoh pada strata 1 itu berapa, rata-rata contoh pada strata 2 itu berapa, dan seterusnya. Begitu juga dengan rumus kedua yaitu ragam bagi rata-rata contoh, penduga total bagi strata, ragam bagi total strata. Kemudian untuk rumus yang kedua adalah untuk gabungan seluruh strata. Jadi rumus yang awal tadi itu merupakan rumus untuk masing-masing strata. Untuk strata 1, untuk strata 2, untuk strata 3. Kemudian untuk rumus yang kedua ini merupakan rumus untuk gabungan keseluruhan strata atau untuk populasi gitu. Di sini ada penduga rata-rata gabungan seluruh strata, penduga ragam bagi rata-rata gabungan seluruh strata, penduga totalnya, penduga ragam total, selang kepercayaan, kemudian sampling error begitu. Nanti kita ada contohnya di belakang. Kemudian dalam stratified sampling juga terdapat penentuan unit contoh. Di sini ukuran contoh tergantung kepada homogenitas populasi gitu. Semakin homogenitas itu pengambilan unit contohnya bisa semakin kecil. Tapi jika populasinya semakin heterogen itu pengambilan unit contohnya akan semakin besar. Kemudian tergantung juga pada tingkat ketelitian yang ingin kalian ambil begitu. Misalkan kalian ingin ketelitian berapa untuk pengambilan unit contoh kalian. Kemudian yang terakhir itu adalah sumber daya yang kalian miliki. Jika kalian punya sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga yang besar, kalian bisa mengambil unit contoh yang semakin banyak. Nah, untuk penentuan unit contoh ini dalam stratified sampling ini dibagi lagi. Jadi ada alokasi merata atau setiap strata ini memiliki jumlah unit contoh yang sama. Jadi misalkan dalam satu populasi dibagi dalam 3 strata. Nah, kemudian unit contohnya itu sama di ketiganya gitu. Misalkan 10 plot, ya sudah di strata 1 10 plot, di strata 2 10 plot, di strata 3 10 plot begitu. Di sini ada rumus untuk mencari unit contohnya tanpa FVC dan dengan FVC. Kemudian di sini juga ada rumus untuk mencari unit contohnya dari hasil perhitungan
tanpa efisi dan dengan efisi ini. Nanti dimasukkan lagi ke rumus yang unit contoh ini untuk alokasi merata. Kemudian yang kedua, di sini ada alokasi proporsional atau setiap strata memiliki jumlah unit contoh yang sebanding dengan ukurannya. Nah, misalkan strata 1 itu lebih besar daripada strata 2, otomatis unit contoh yang diambil di strata 1 harus lebih banyak daripada unit contoh yang diambil dalam strata 2. Itu maksudnya. Jadi setiap strata itu memiliki unit contoh yang sebanding dengan ukurannya. Nah, ini rumusnya untuk mencarinya yang tanpa efisi dan dengan efisi. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya, kalian masukkan ke dalam rumus yang ini. Kemudian yang ketiga adalah alokasi Neyman. Di sini setiap strata memiliki jumlah unit contoh yang sesuai dengan ragamnya. Jadi ketika strata itu memiliki keragaman yang besar, otomatis unit contoh yang diambil harus semakin banyak. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari unit contohnya yang tanpa efisi dan dengan efisi. Rumusnya agak panjang-panjang ya. Nanti kita coba sama-sama untuk menghitungnya. Kemudian setelah dapat dari perhitungan ini, kalian masukkan ke dalam rumus yang unit contohnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah alokasi optimum, atau setiap strata dipertimbangkan keragaman dan sumber daya. Jadi di alokasi optimum ini adanya faktor sumber daya. Misalkan contohnya dalam strata 1 ini kita per unit contoh plotnya dapat menghabiskan biaya 90.000 dengan 3 hari. Kemudian strata 2 per unit contoh plotnya kita menghabiskan biaya 70.000 dengan waktu 3 hari. Nah, semua itu masuk ke dalam faktor nanti menghasilkan jumlah unit contoh yang harus kalian ambil, optimumnya berapa gitu, menggunakan rumus yang ini, seperti itu. Kemudian setelah dapat nilai N-nya, nanti kalian masukkan ke dalam rumus yang ini, seperti itu. Nah, untuk materi stratified sampling hanya sampai sini saja, karena sebenarnya sama dengan random dan systematic sampling, hanya saja stratified itu kita bagi dulu gitu ke dalam strata. Kemudian setelah itu baru kita masukkan random sampling atau systematic sampling di dalamnya. Jadi sama saja. Oke, selamat menghitung, kita coba. Nah, soalnya lumayan panjang ya, dan yang kita cari juga banyak gitu. Jadi mari kita sama-sama perhatikan dengan baik-baik ya. Di sini ada contoh soalnya. Diketahui luas areal hutan sebesar 105 hektar, kemudian dibagi ke dalam 1050 plot dengan ukuran masing-masing plot 0,1 hektar. Kemudian seorang mahasiswa kehutanan Universitas Nusa Cendana melakukan penelitian dengan membagi kawasan tersebut ke dalam 3 strata berdasarkan ketinggian. Kemudian mahasiswa tersebut mengambil unit contoh merata pada setiap strata sebesar 10 plot dan mencatat volume kayu yang ditemukan dalam setiap unit contoh. Pembagian strata dan volume kayu yang diambil ditampilkan seperti gambar di samping. Nah, di sini ada tabel strata 1 yaitu 45 hektar dengan 450 plot, strata 2 35 hektar dengan 350 plot, strata 3 25 hektar dengan 250 plot. Ini contoh ya. Jadi misalkan ada 105 hektar dengan 1050 plot, masing-masing plotnya 0,1. Contohnya, seorang mahasiswa tersebut membagi ke dalam 3 strata ini. Strata 1-nya 45 hektar, strata 2-nya 35 hektar, strata 3-nya 25 hektar. Itu berdasarkan ketinggian di dalam soal. Nah, di sini juga ada informasi volume kayu yang diambil per strata. Dari informasi berikut, hitunglah 1. Rata-rata contoh pada strata, 2. Ragam bagi rata-rata contoh, 3. Penunggal total, dan sampai nomor 12 itu poin D untuk alokasi optimum tanpa efisi dan dengan efisi. Oke, kita coba hitung pelan-pelan ya. Mari kita sama-sama perhatikan dengan baik. Di sini yang pertama adalah kalian harus tahu dulu informasi apa sih yang bisa kita ambil gitu dari soal yang tadi. Di sini L-nya atau jumlah stratumnya itu 3 karena mahasiswa tersebut itu membagi ke dalam 3 strata. Kemudian ada N1 atau jumlah populasi dalam strata 1 itu 450. Ini dari mana? Jadi strata 1 ini kan dibagi 45 hektar. Kemudian luas plotnya itu 0,1 hektar. Otomatis di dalam 45 hektar terdapat 450 plot dengan ukuran masing-masing plot 0,1 hektar. Nah itu ya. Kemudian N2-nya 350 plot, N3-nya 250 plot. Ini sama.
Kemudian N besarnya itu, N populasi keseluruhan stratanya itu ada 1050 plot sesuai dengan di soal yang tadi. Kemudian karena dibaginya dengan merata, otomatis setiap strata ini sama gitu. N1-nya 10, N2-nya 10, dan N3-nya 10 juga. Nah, di sini untuk N unit contoh totalnya itu kita tambahkan N1 tambah N2 tambah N3. Nah, semoga kalian paham di sini ya. Ini karena dasar untuk mengerjakan soal-soal dengan rumus yang kita sudah bahas tadi. Oke, kita masuk ke jawaban. Untuk nomor 1 adalah rata-rata contoh pada strata. Nah, ini tabel informasi yang didapat ya. Di sini kita mulai dari strata pertama. Ini rumusnya sama untuk mencari rata-rata, yaitu jumlah volume kayu dibagi dengan unit contohnya untuk strata pertama ya. Nah, di sini ada nilai 81 ditambah 51 tambah 29 sampai tambah ke 60 itu dibagi 10, yaitu hasilnya 51,9 meter kubik per plot. Kemudian kita cari lagi untuk strata kedua. Ini sama juga, tinggal kita tambahkan saja 20 tambah 80 tambah 70 sampai tambah 39 dibagi 10, hasilnya 62 meter kubik per plot. Kemudian untuk strata ketiga sama juga, yaitu 56 tambah 70 tambah 66 sampai tambah 35 dibagi 10, kemudian hasilnya 54,7 meter kubik per plot. Nah, kemudian nomor 2, ragam bagi rata-rata contoh pada strata. Jadi masing-masing strata ini kita cari ya nilainya ya. Yang pertama adalah strata 1. Nah, di sini ada rumus ragam bagi rata-rata contoh atau SY bar kuadrat sama dengan SY kuadrat per NH 1 min NH per N besar H, dimana SY kuadratnya ini rumusnya seperti ini. Seperti biasa, untuk mencari ragam bagi rata-rata contoh, kita harus tahu dulu ragam contohnya, ragam unit contohnya. Seperti biasa, kita gunakan tabel seperti di perhitungan sistem random sampling, yaitu tabel Y-nya, peubahnya atau volume kayunya, kemudian tabel Y kuadratnya, kemudian yang terakhir adalah jumlah Y dikuadratkan. Oke, tinggal kita masukkan saja di sini, yaitu 3357 dari jumlah di bawah sini dikurang 269361 dibagi NH karena unitnya 10 per 10 min 1, atau 3357 dikurang 26936,1 dibagi 9, maka hasilnya 713,43 meter kubik per plot kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya ragam unit contohnya, maka kita masukkan ke dalam rumus ragam bagi rata-rata contohnya. Nah, di sini kita masukkan 713,43 dibagi 10. 10 ini dari unit contoh per strata ya. Kemudian 1 dikurang 10 per 450. 450 ini dari mana? Yaitu total populasi pada strata pertama yang di soal ya. Jadi strata 1 itu totalnya ada 450 plot atau 45 hektar. Nah, kita masukkan aja 71,343 kali 1 dikurang 0,02. Di sini 71,343 dikali 0,978. Hasilnya adalah 69,77 meter kubik per plot kuadrat. Ini untuk strata 1. Maka dari itu kita hitung sekarang untuk strata 2. Caranya sama. Kita gunakan angka yang ini, kemudian angka yang ini dibagi 10 per 10 min 1. Nah, kita langsung aja ya. Maka hasilnya adalah 400,44 meter kubik per plot kuadrat. Ini caranya sama kayak di video simple random sampling juga. Hanya saja kita hitung per stratanya. Jadi masing-masing strata itu punya angkanya tersendiri gitu. Rata-rata tersendiri, ragam tersendiri, dan seterusnya. Kita masukkan ke rumus ragam bagi rata-rata contoh. 400,44 dibagi 10, 1 min 10 per 350. 350 dari mana? Itu sama dari total unit contoh pada strata yang kedua. Di sini 10 dari mana? Yaitu jumlah unit contoh pada strata 2. Ini karena sama ya. Jadi bukan berarti dibagi 10 ya. Ini karena contohnya sama saja menggunakan alokasi merata. Jadi tadi contohnya itu alokasinya merata. Jadi strata 1 kita ambil 10 unit, strata 2 10 unit contoh, strata 3 10 unit contoh. Begitu. Tapi kalau misalkan tiap strata itu unit contoh yang diambilnya beda, nah di sini hati-hati nih ya di pembagi sini. Ini harus disesuaikan dengan unit contoh yang diambil dalam strata tersebut.
Oke. Nah, kita lanjutkan 40,044 dikali 1 min 0,029. Langsung saja hasilnya yaitu 38,88 meter kubik per plot kuadrat. Selanjutnya masih ada untuk strata 3. Nah, ini agak panjang ya karena per strata itu harus kita hitung gitu. Ini sama rumusnya, kita langsung aja masukkan seperti ini dan hasilnya adalah 357,79 meter kubik per plot kuadrat. Kemudian kita masukkan lagi ke rumus ragam bagi rata-rata contoh, 357,79 per 10 dikali 1 min 10 per 250. 250 sama dari total unit contoh yang ada dalam strata ketiga. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Hasilnya adalah 34,35 meter kubik per plot kuadrat. Nah, nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu penduga total bagi strata. Masih sama, kita bagi per strata. Strata 1 dulu, yaitu rumusnya N besar H dikali Y bar H. Jadi di sini N1 kali Y1 gitu ya. Jadi H ini menunjukkan ini tuh strata keberapa gitu, NH. Nah, berarti N1. Kalau N1 berarti dikali Y bar 1 gitu. Jadi N1 kali Y1, N2 kali Y2, dan N3 kali Y3. Nah, di sini untuk strata pertama adalah rumusnya N1 dikali dengan Y bar 1. N1-nya berapa? 450 plot ya, dikali rata-rata pertama. Jadi ada jumlah populasi strata pertama dikali rata-rata strata pertama. Nah, ini langsung saja hasilnya yaitu 23355 meter kubik. Kemudian untuk strata 2 kita masuk lagi. Sama rumusnya, tapi yang kita masukkan adalah N strata 2 dan Y bar strata kedua, yaitu 350 dikali 62. Kemudian hasilnya 21700 meter kubik. Masih ada untuk strata ketiga, yaitu sama rumusnya, tapi yang kita masukkan adalah N untuk strata 3 dan Y bar untuk strata ketiga, yaitu 250 dikali 54,7, yaitu hasilnya 13675 meter kubik. Selanjutnya untuk nomor 4, ragam bagi total strata. Masih sama, ini kita kerjakan dengan masing-masing strata. Rumusnya NH kuadrat dikali SY bar kuadrat. Tinggal kita masukkan aja 450 kuadrat dikali 69,77. SY bar strata pertama itu 69,77. Nah, di sini kalau ada yang bingung ini angkanya dari mana, coba kalian ulang videonya ya. Jadi angka-angka ini tuh adalah hasil dari perhitungan-perhitungan sebelumnya. Ini kan per strata ya. Tadi SY bar kuadrat untuk strata pertama itu sudah kita hitung gitu. Ragam bagi rata-rata pada strata pertama. Jadi kalau ada yang bingung ini angkanya dari mana, coba ulang lagi videonya begitu ya. Langsung saja di sini 202500 dikali 69,77, yaitu hasilnya 14128425 meter kubik kuadrat. Untuk strata 2 masih sama rumusnya, yaitu 350 kuadrat dikali 38,88. Oke, di sini hasilnya 122500 kali 38,88. Di sini hasilnya 4762800 meter kubik kuadrat. Masih ada untuk strata 3, rumusnya sama. Di sini 250 kuadrat dikali 34,35. Langsung saja kita masukkan 62500 kali 34,35. Hasilnya 2146875 meter kubik kuadrat. Nah, di sini sudah untuk gabungan strata ya. Jadi tadi kita sudah bahas untuk per masing stratanya. Jadi kita sudah punya beberapa nilai untuk masing-masing strata yang sudah kita hitung tadi. Di sini kita masuk perhitungan untuk gabungan keseluruhan strata, yaitu nomor 5. Di sini ada penduga rata-rata gabungan strata. Nah, jadi rumusnya itu adalah sigma NH per N dikali Y bar H. Nah, di sini maksud dari rumus ini adalah N1 dibagi N dikali Y bar strata 1 ditambah N2 per N dikali Y bar untuk strata kedua ditambah N untuk strata 3 dibagi N besar dikali rata-rata pada strata ketiga. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja angkanya. 450 dibagi 1050 dikali 51,9. 450 adalah
total unit contoh pada strata 1 dibagi 1050 itu dari total unit contoh dalam populasi dikali 51,9 adalah rata-rata unit contoh pada strata pertama. Nah, ini ya. Kemudian setelah ini ditambah 350 dibagi 1050 dikali 62. Ini sama 350 dari total unit contoh pada strata kedua dibagi 1050 dari total unit contoh pada populasi dikali 62, yaitu rata-rata pada strata kedua. Kemudian ditambah sama 250 dibagi 1050 dikali 54,7. Langsung saja hasilnya 22,24 ditambah 20,67 ditambah 13,02. Di sini hasilnya 55,93 meter kubik. Nah, kita lanjut nomor 6. Di sini ada penduga ragam bagi rata-rata gabungan strata. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja di sini 450 dibagi 1050 dikuadratkan dikali 69,77, yaitu ragam bagi rata-rata strata pertama ditambah 350 dibagi 1050 dikuadratkan dikali 38,88, yaitu ragam bagi rata-rata strata kedua, dan 250 dibagi 1050 dikuadratkan dikali 34,35. Oke, hasilnya 12,81 ditambah 4,32 ditambah 1,95, yaitu 19,08 meter kubik per plot kuadrat. Selanjutnya nomor 7, penduga total gabungan strata. Nah, ini rumusnya. Nah, kalian jangan pusing ya, di situ ada tanda sama dengan. Nah, berarti kalian tinggal pilih aja pakai rumus yang mana gitu. Mau N dikali Y bar ST atau N kurung 1 per N sigma NH YH juga boleh, atau kalian mau pakai rumus sigma NH dikali Y bar H juga boleh, atau mau rumus yang di belakang ini ya, yang simpel aja gitu. Kita pakai rumus yang ini aja, N dikali Y bar ST. Nah, tinggal kita masukkan di sini 1050 dikali 55,93. Nah, 55,93 ini dari mana? Coba cek lagi. Ini adalah penduga rata-rata gabungan strata di nomor 5. Nah, cek lagi ya. Kemudian kita masukkan hasilnya yaitu 58726,5. Oke, kita masuk nomor 8 yaitu penduga ragam bagi total gabungan strata. Sama, ini rumusnya panjang. Jangan lupa ada tanda sama dengan situ ya. Nah, kita tinggal pilih aja rumusnya. Kita yang gampang-gampang aja. Tinggal kita pakai rumus yang ini. N kuadrat dikali SY bar ST kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan 1050 kuadrat dikali 19,08. Hasilnya adalah 11.02500 dikali 19,08, yaitu 21035.700 meter kubik kuadrat. Nomor 9, selang kepercayaan bagi rata-rata gabungan strata. Rumusnya Y bar ST plus minus T alfa per 2 N min L besar dikali akar dari SY bar ST kuadrat. Tinggal kita masukkan aja di sini 55,93 plus minus T 0,05 per 2 karena selang kepercayaannya 95% ya. Coba cek lagi di soal. Derajat bebasnya di sini adalah N min L. Nah, N kecil ya. N kecil total kita kan 30 ya. Jadi strata 1 itu 10, 2 10, strata 3 juga 10. Nah, ini N kecil ini unit contoh gabungan yang diambil mahasiswa tersebut. Jadi 30 dikurang L. L itu jumlah stratanya. Karena ada 3 strata, 30 kurang 3. Dikali akar dari 19,08. Tinggal kita masukkan 55,93 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 27 dikali 4,45. Nah, ini hasilnya 55,93 plus minus 2,052 kali 4,45. 2,052 ini dapat dari mana? Dapat dari T 0,025 dengan derajat bebas 27. Cara membaca tabelnya bagaimana? Cek video sebelumnya di video simple random sampling. Oke, hasilnya 55,93 plus minus 9,13. Nah, di sini ada batas bawah dan batas atas seperti biasa. Itu batas bawahnya 46,80, batas atasnya 65,06.
Jadi kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa rata-rata volume kayu untuk gabungan seluruh strata berkisar antara 46,80 sampai 65,06 meter kubik. Oke. Lanjut untuk nomor 10, selang kepercayaan bagi total gabungan strata 95% ya. Nah, ini rumusnya, tinggal kita masukkan saja angkanya 58726,5 plus minus T 0,05 per 2 30 kurang 3 dikali akar 21035,700. Tinggal kita masukkan 58726,5 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 27 dikali 4586,47. 58726,5 plus minus 2,052 dikali 4586,47. Di sini hasilnya 58726,5 plus minus 9411,44. Nah, di sini seperti biasa ada batas bawah dan batas atas 49315,06 dan 68137,94. Kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa total volume kayu untuk gabungan seluruh strata berkisar antara 49315,06 sampai 68137,94 meter kubik. Oke, lanjut nomor 11 yaitu sampling error penarikan contoh. Nah, ini rumusnya ya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. T 0,05 per 2 30 min 3 dikali akar 19,08 dibagi 55,93 dikali 100%. Di sini hasilnya T 0,025 dengan derajat bebas 27 dikali 4,37 dibagi 55,93 dikali 100%. Di sini 2,052 kali 4,37 dibagi 55,93 dikali 100%. Nah, ini hasilnya 16,03%. Jadi sampling error penarikan contoh kita untuk kasus ini adalah 16,03%. Nah, untuk penentuan ukuran contoh sekarang. Dalam soal kan dibilang jika kita menginginkan SE kita setengah dari SE yang sudah didapat. Jadi ketika tiap strata itu kita ambil 10, sampling error kita tadi 16,03%. Nah, kita nih pengen sampling error kita nih setengahnya lah dari sampling yang kita dapat, setengah dari 16,03%. Berapa unit contoh yang harus kita ambil? Nah, di sini untuk kasus pertama, untuk alokasinya merata lagi nantinya, kita menggunakan rumus yang ini, yang pertama nih, tanpa FVC. Nah, ini rumusnya bisa dilihat ya. Ini lumayan panjang. Nah, di sini kita pelan-pelan nih. Di sini rumusnya L sigma NH kuadrat SYH kuadrat. Nah, di sini maksudnya L itu kita masukkan 3. Di sini maksudnya adalah total populasi pada strata 1 atau N1 dikuadratkan dikali ragam unit contoh pada strata pertama ditambah total populasi pada strata kedua atau N2 dikali ragam unit contoh pada strata kedua ditambah total populasi pada strata ketiga dikuadratkan dikali ragam unit contoh strata ketiga, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya 450 kuadrat dikali 713,43 ditambah 350 kuadrat dikali 400,44 ditambah 250 kuadrat dikali 357,79 per dibagi N kuadrat 1050 kuadrat, kemudian SE. Nah, karena SE nya itu kita pengen setengahnya, berarti tinggal kita kalikan aja 0,5 kali 16,03. Kalau kalian menginginkan SE nya itu menjadi 5%, tinggal kita masukkan saja di sini 5 langsung gitu ya. 5 bagi 100 gitu langsung. Nah, di sini contohnya adalah setengah dari 16,03. Jadi 0,5 kali 16,03 dibagi 100 dikali 55,93 dibagi T 0,05 per 2 dengan derajat bebas 30 min 3 DF nya ya tadi ya.
dikuadratkan. Oke, hasilnya 3 dalam kurung 144469575 ditambah 49053.900 ditambah 223661875 per 1102.500 kurung 0,08015 dikali 55,93 dibagi 2,052 dikuadratkan. Nah, kita langsung saja hasilnya ya. Di sini 647656050 dibagi 5239521. Hasilnya 123,61 plot atau 124 plot. Nah, sudah selesai sampai sini? Belum. Ini baru jumlah plot untuk keseluruhan strata. Nah, karena di sini kita menggunakan alokasi merata, kita masukkan lagi rumusnya di sini. NH sama dengan 1/L dikali N. Nah, di sini tinggal kita masukkan 1/3 karena kita L-nya 3 dikali 124. Nah, di sini 124 ini dapat dari sini ya. Nah, hasilnya adalah 41,33 plot atau 42 plot per strata. Nah, itu ya. Jadi 124 plot ini belum selesai gitu. Ini baru total strata. Total unit contoh plot pada gabungan strata gitu. Nah, kita menggunakan alokasi merata, rumusnya seperti ini, maka dapatlah hasilnya 42 plot per strata. Nah, kita masuk yang kedua, masih di alokasi merata, tapi yang sekarang ini dengan FPC ya. Tadi kan tanpa FPC. Nah, ini rumusnya ya kalian silahkan baca sendiri. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Kita sudah punya semua di sini. Nah, di sini sama nih. Di sini 3 kali bla 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 blanya sama, dibaginya juga sama. Bedanya hanya di sini adalah ditambah NH dikali SYH kuadrat. Jadi ditambah 450 yaitu total populasi untuk strata pertama dikali ragam unit contohnya pada strata pertama ditambah total populasi pada strata kedua dikali ragam unit contohnya pada strata kedua ditambah total populasi pada strata ketiga dikali ragam unit contoh pada strata ketiga. Ya, ini ya banyak angkanya ya. Intinya itu sama gitu kayak yang tanpa FPC, cuma bedanya hanya ditambah ini aja nih. Ditambah 550645 yaitu dari rumus yang ini gitu. Ini sama nih, angka ini dengan angka ini nih sama. Ditambah yang barunya dengan FPC adalah ditambah dengan rumus yang ini. Nah, tinggal kita masukkan hasilnya adalah 111,85 plot atau 112 plot gitu. Jangan selesai sampai sini karena kita harus memasukkan pembagian stratanya. Karena alokasi kita merata, maka dari itu langsung saja 1/3 dikali 112 atau hasilnya 37,33 plot atau 38 plot per strata. Nah, ini untuk alokasi merata. Oke, next yang kedua untuk alokasi proporsional atau setiap strata memiliki jumlah unit contoh yang sebanding dengan ukurannya. Nah, di sini rumusnya masih sama, kita tuh sudah punya semua gitu angkanya. Jadi kalian jangan pusing ya. Tinggal kalian cari aja di menit-menit sebelumnya nih notasi-notasinya. N itu berapa, NH itu berapa, SCH itu berapa. Tinggal cari aja. Intinya kita sudah punya semua angkanya. Tinggal kita masukkan aja. 1050 dari N besar, oke, total populasi ya. NH dikali ragam unit contohnya. Jadi N1 kali ragam strata 1. Ini sama kayak tadi ya. 450 dikali 713,43 ditambah 350 kali 400,44 dan seterusnya. Kita langsung saja ke hasilnya. Di sini 5781 77250 dibagi 5239521. Hasilnya adalah 110,35 plot atau 111 plot. Sudah selesai? Belum selesai. Kita bagi dulu per strata. Untuk alokasi proporsional, rumus unit contohnya adalah NH per N dikali N kecil. Nah, NH-nya berapa untuk strata 1 ya? NH strata 1 kan 450, N-nya itu 1050 dikali N-nya. N ini yang kita dapat nih, 111. Nah, jadi hasilnya
47,57 plot atau 48 plot untuk strata pertama. Nah, ini karena kita tidak merata, jadi tiap strata ini beda-beda gitu plotnya. Kemudian untuk strata kedua kita masukkan saja NH-nya 350 dibagi 1050 dikali 111 atau 37 plot untuk strata kedua. Lanjut untuk strata ketiga 250 dibagi 1050 dikali 111, hasilnya 26,43 atau 27 plot untuk strata yang ketiga. Nah, jadi ini untuk alokasi proporsional. Beda ya sama yang merata ya. Kalau merata itu ya sama gitu, 1, 2, 3 itu sama semua jumlah plotnya. Kalau yang proporsional ini sebanding dengan ukurannya gitu. Jadi semakin luas ukurannya ya pasti semakin banyak gitu plot yang harus kita ambil kan. Nah, dengan efisi seperti apa? Nah, kita simak lagi. Nah, ini rumusnya. Nah, ini angkanya sudah ada ya. Tinggal dimasukkan saja. Jangan pusing. Kita langsung ke hasilnya aja kali ya. Nah, di sini hasilnya 578177.250 dibagi 5790166. Hasilnya 99,86 plot atau 100 plot. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke rumus pembagian unit contohnya. 450 dibagi 1050 dikali 100 sama dengan 42,86 atau 43 plot untuk strata pertama. Kemudian 350 per 1050 dikali 100 sama dengan 33,33 plot atau 34 plot untuk strata kedua. Untuk strata 3 250 per 1050 kali 100 sama dengan 23,81 plot atau 24 plot untuk strata yang ketiga. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian pengen SE-nya itu setengah dari SE yang kita dapat, kalian harus mengambil plot di strata 1 itu 43, di strata 2 itu 34, di strata 3 itu 24. Kalian harus paham notasi-notasi ini ya. Nah, ini misalkan di sini N sigma H sama dengan 1 sampai L, N besar H, SYH kuadrat gitu. Nah, ini kalian jangan sampai salah mengartikan gitu ya. Di sini maksudnya sigma H1 sampai L itu adalah jumlah strata pertama sampai strata ke L gitu. Karena L-nya 3, berarti jumlah strata pertama sampai strata ketiga. Nah, strata pertama sampai strata ketiga ini apa yang dijumlah? Nah, di sini di belakangnya nih NH dikali SYH. Jadi NH strata 1 dikali SYH 1 ditambah N2 dikali SY2 ditambah N3 dikali SY untuk strata ketiga. Nah, ini ya. Kalau di sini L-nya itu ada 5, nah berarti kalian ngulangin rumus ini ya 5 kali gitu. Misalkan di sini 450 kali 713,43 ditambah 350 kali 400,44 ditambah 250 kali 357,79. Nah, di sini maksudnya ya. Jadi sigma ini melambangkan penjumlahan di sini gitu. Penjumlahan dari ini. Nah, ini kan punya strata pertama, ini punya strata kedua, ini punya strata ketiga. Nah, karena di sini sigmanya itu H sama dengan 1 sampai dengan L. Karena L-nya 3, ya berarti kalian masukannya 3 gitu. Strata pertama, strata kedua, strata ketiga. Nah, gimana kalau L-nya adalah 5 gitu, H1 sampai ke L, tapi stratanya ini dibagi 5. Nah, ini tambah lagi nih, ditambah N4 dikali SY4 kuadrat, ditambah lagi N5 dikali SY5 kuadrat. Nah, itu maksud dari notasi ini. Oke, kita lanjutkan lagi di sini untuk yang ketiga ya. Alokasi Neyman. Setiap strata memiliki jumlah unit contoh yang sesuai dengan ragamnya. Jadi semakin besar ragam ya semakin besar juga gitu hal yang harus diambil, ya kan contohnya. Di sini tanpa efisi dulu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, kita coba pelan-pelan coba di sini ya.
Di sini sigma H1 sampai L NH dikali SYH. Nah, baru dikuadratkan gitu. Jadi kalian tambahkan dulu NH SYH ini baru dikuadratkan. Nah, contohnya di sini kita masukkan ya. NH 450 oke, dikali SYH akar 713,43. Nah, ini SYH ini simpangan baku untuk unit contoh. Karena kita tadi ngitungnya di nomor 2 tadi ya. Di nomor 2 itu ragamnya, kita belum ngitung simpangan bakunya, ya udah tinggal kita akarin aja gitu. Karena simpangan baku kan akar dari ragam, ya kan? Jadi langsung aja 450 kali akar 713,43. Nah, ini untuk strata pertama, ini kepunyaan strata pertama. Ditambah 350 dikali akar ragam strata kedua 400,44. Ini punya si strata kedua. Ditambah lagi 250 kali akar 357,79. Ini punya strata ketiga. Ini dijumlahkan baru dikuadratkan. Nah, kalian pengerjaannya ya ini kalikan dulu, ini kalikan dulu, ini kalikan dulu, dijumlahkan baru dikuadratkan. Oke. Ini. Nah, ini ya. 12019,55 tambah 7003,85 tambah 4728,83 baru dikuadratkan. Nah, ini ya. NH/SYH strata pertama ditambah NH/SYH strata kedua ditambah NH/SYH punyanya si strata ketiga baru dikuadratkan. Wih, agak banyak angkanya ya. Dibagi N kuadrat 1050 kuadrat 1102.500. Nah, ini tadi 0,5 kali 16,03 per 100 kali 55,93 dibagi 2,052 dikuadratkan. Kita langsung saja ke hasilnya, yaitu 107,68 plot atau 108 plot. Masih belum selesai juga, kita masukkan ke penentuan unit contoh per strata. Nah, ini rumusnya juga panjang di sini ya. Tapi kalian jangan bingung gitu. Nah, ini kan notasi ini kan sama dengan notasi yang ada di dalam sini gitu. Ya sudah, ini kan kalian sudah punya angkanya di sini ya kan. Nah, berarti tinggal kita masukkan aja. Yang ini juga sama nih. Kalian ini udah punya yang ini gitu. NH/SYH ya kan. Ini milik strata pertama. Nah, berarti ya ini gitu. NH/SYH milik strata pertama ya. Tinggal kita masukkan aja di sini. 12019,55. Nah, ini itu kan milik si dalam yang ini kan. Ya, atau sama dengan yang ini gitu. Sama aja. Jadi tinggal kita masukkan aja 12019,55 per 23752,23 dikali 108 sama dengan 54,65 plot atau 55 plot untuk strata pertama. Lanjut untuk strata kedua. Di sini sama, kita nih sudah punya gitu NH/SYH untuk strata kedua. Nah, ini nih. Ya kan? Atau ini hasilnya 7003,85 per jumlah NH/SYH untuk keseluruhan strata. Kita juga sudah punya. Nah, ini nih. Tinggal kita masukkan dikali 108. Hasilnya 31,85 plot atau 32 plot untuk strata kedua. Lanjut untuk strata ketiga. Sama, kita sudah punya nilainya dari sini juga nih hasilnya nih. 4728,83 dibagi 23752,23 kali 108. Hasilnya 21,50 atau 22 plot untuk strata ketiga. Selanjutnya alokasi Neyman untuk ukuran contoh yang dengan FPC. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Ini tambahannya hanya di sini ya. Total keseluruhan strata yaitu NH/SYH kuadrat atau ragamnya. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Tinggal tadi angka-angkanya sudah kita hitung di sebelumnya, tinggal kita masukkan saja. Di sini penambahannya di sini 550645. Kalau kalian ingat angka-angka ini sudah muncul gitu di soal sebelumnya gitu. Jadi tinggal kita masukkan aja. Hasilnya adalah 97,44 plot atau 98 plot.
Masuk ke rumus penentuan unit. Di sini sama untuk NHSYH milik strata 1 yaitu 12019,55 per 23752,23 kali 98 atau 49,60 plot atau 50 plot untuk strata pertama. Untuk strata kedua 7003,85 per 23752,23 kali 98 atau 28,90 plot atau 29 plot untuk strata kedua. Untuk strata ketiga yaitu hasilnya 19,51 plot atau 20 plot untuk strata ketiga. Oke, selanjutnya untuk nomor 12 yang poin terakhir yang D sampai juga di nomor terakhir. Untuk alokasi optimum atau setiap strata dipertimbangkan keragaman dan sumber dayanya. Dalam soal misalkan diketahui jika diketahui kos setiap unit contoh pada masing-masing strata sebagai berikut. Strata 1 itu Rp4.900 per unit contoh. Strata 2 itu Rp6.400 per unit contoh. Strata ketiga Rp8.100 per unit contoh. Nah, di sini kita coba hitungnya dengan yang tanpa FPC dulu. Nah, di sini rumusnya sudah ada. Kita masukkan angkanya. Full layar ya. Kita coba pelan-pelan kita bahas ya. Jumlah dari NH SYH akar CH atau jumlah dari N1 dikali SY1 dikali akar dari sumber daya untuk yang strata pertama ditambah N2 dikali SY2 dikali akar dari kos untuk strata yang kedua. Kemudian N3 dikali S3 dikali akar dari kos yang dikeluarkan untuk strata ketiga. Nah, baru di sini dikali. Rumus berikutnya sama, hanya kosnya itu ada di pembaginya. Kita masukkan pelan-pelan untuk strata 1 dulu ya. N1 450 dikali simpangan baku strata pertama. Karena kita punyanya ragam, berarti simpangan baku adalah akar dari ragam strata pertama atau akar dari 713,43 dikali akar dari kos yang dikeluarkan untuk strata pertama yaitu 4.900. Jadi akar dari 4.900 ditambah N2 350 dikali simpangan baku strata kedua atau akar dari ragam strata kedua dikali akar dari kos yang dikeluarkan untuk setiap unit contoh strata kedua ditambah N3 250 dikali simpangan baku strata ketiga akar dari ragam strata ketiga dikali akar dari kos per unit contoh dalam strata ketiga atau 8.100 begitu. Nah, baru dikali. Nah, ini sama, hanya saja kosnya ada di pembagian. Nah, sini dibagi ya. Dibagi per ininya sama bawahnya ya. N besar 1050 kuadrat 0,5 kali 16,03 per 100 kali 55,93 per T 0,05 per 2 30 min 3 dikuadratkan. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Kita dapatkan hasil 841368,5 ditambah 560308 untuk yang ini, 425594,7 untuk yang ini, 171,71 untuk yang ini, 87,55 untuk yang ini, 52,54 untuk yang ini. Nah, dibagi 11.02.500 0,080015 kali 55,93 dibagi 2,052 dikuadratkan. Kita hitung lagi. Kita langsung saja hasilnya ya. 108,73 plot atau 109 plot. Nah, masih belum selesai. Kita langsung bagi per masing-masing strata. Ini rumusnya. Nah, untuk strata pertama ini rumusnya NHSYH per akar CH untuk strata pertama. Ini kan kita sudah ada gitu ya. Mana tadi? Nah, ini 171,71 dibagi, ini juga sudah ada rumusnya gitu yang ini depan nih.
yaitu 311,8. Lalu dikali 109, hasilnya 60,03 plot atau 61 plot untuk strata pertama. Untuk strata kedua 87,55 dari sini ya, per 311,8, ini dia, dikali 109, hasilnya 30,61 plot atau 32 plot untuk strata kedua. Untuk strata ketiga yaitu 52,54 per 311,8 kali 109, hasilnya 18,37 plot atau 19 plot untuk strata ketiga. Nah, jadi untuk alokasi optimum dengan mempertimbangkan keragaman dan sumber daya. Kalau di soal ini misalkan cost ya tadi ya, biaya yang dikeluarkan untuk tiap unit contoh per strata. Nah, untuk strata pertama itu 61 plot, strata kedua itu 32 plot, strata ketiga itu 19 plot. Oke, terakhir yaitu alokasi optimum dengan FPC. Nah, rumusnya sama, hanya ditambahkan di belakangnya seperti biasa, NH dikali SYH kuadrat. Wih, makin panjang. Nah, seperti biasa angkanya full di layar. Kita tambah langsung yang ini ya, NH SYH kuadrat, atau jumlah total populasi dikali ragamnya untuk strata pertama, strata kedua, dan strata ketiga. Langsung kita masukkan saja angkanya karena ini sama angkanya dengan yang soal sebelumnya ya, hanya ditambah 550645 ini nih. Nah, kita langsung saja hasilnya 98,40 plot atau 99 plot. Nah, kita masukkan ke pembagian unit contohnya 171,71 per 311,8 kali 99, hasilnya 54,52 plot atau 55 plot untuk strata pertama, 87,55 per 311,8 kali 99, hasilnya 27,80 plot atau 28 plot untuk strata kedua, 52,54 dibagi 311,8 dikali 99 atau 16,68 plot atau 17 plot untuk strata ketiga, seperti itu. Nah, sudah selesai. Jadi kesimpulannya, SE yang didapat pertama adalah 16,03%, yaitu dengan unit contoh strata 1 10, strata 2 10, strata 3 10 juga. Nah, misalkan kita menginginkan SE-nya itu setengah dari 16,03%, atau kita nih pengen sampling error kita cuma 8,015% gitu. Untuk menghasilkan SE sebesar setengah dari SE yang didapat, unit contoh yang harus diambil dalam masing-masing strata sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil akhirnya begitu ya. Kita sudah hitung panjang lebar dari awal tadi. Jadi untuk strata 1 2 3 di sini merupakan alokasinya ada merata, proporsional, Neyman dengan optimum. Di sini ada tanpa FPC dan menggunakan FPC. Nah, inilah unit contoh yang harus diambil untuk SE kalian menjadi 8,015%. Tinggal kalian pilih, kalian mau menggunakan alokasi yang merata, mau menggunakan alokasi yang proporsional, mau menggunakan alokasi Neyman, atau mau menggunakan alokasi yang optimum. Nah, kemudian pilih juga kalian mau menggunakan yang tanpa FPC atau yang menggunakan FPC. Di sini sudah tersedia semua. Oke, segitu dulu video mengenai stratified sampling. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga kalian tidak pusing walaupun angkanya sangat banyak dan panjang rumusnya seperti itu. Silakan ditunggu video-video berikutnya dan silakan tonton video sebelum-sebelumnya. Sampai ketemu lagi, see you next time.